Upaya Amerika Serikat untuk menekan Iran melalui sanksi ekonomi belum membuahkan hasil sesuai harapan. Dalam sekitar 18 bulan terakhir, Washington telah menjatuhkan lebih dari 1.000 sanksi baru dengan tujuan membatasi akses Iran terhadap sistem keuangan internasional, sekaligus menekan perekonomian negara tersebut. Strategi itu diharapkan mampu memaksa Teheran mengubah kebijakannya termasuk terkait program nuklir. Namun hingga kini Iran justru masih mampu mempertahankan sumber pemasukannya dan tetap memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Situasi tersebut membuat efektivitas sanksi kembali menjadi sorotan, terutama setelah muncul laporan bahwa kedua negara mulai membuka peluang kesepakatan yang mencakup pelonggaran tekanan ekonomi sebagai bagian dari proses negosiasi yang lebih luas. Di tengah tekanan sanksi, ekspor minyak tetap menjadi tulang punggung ekonomi Iran. Negara itu dilaporkan masih mampu menjual minyak dalam jumlah besar, terutama ke Cina, sehingga menghasilkan pemasukan yang sangat signifikan. Sepanjang 2024, pendapatan Iran dari ekspor minyak diperkirakan mencapai sekitar 43 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 766 triliun rupiah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembatasan ekonomi belum sepenuhnya mampu menghentikan aliran devisa ke Teheran. Kemampuan mempertahankan ekspor minyak ini dinilai menjadi salah satu alasan mengapa posisi Iran dalam berbagai perundingan masih relatif kuat. Bahkan, Amerika Serikat disebut sempat meningkatkan tekanan melalui upaya blokade fisik terhadap pelabuhan Iran untuk menghambat pengiriman minyak. Meski begitu, sejumlah analis menilai Iran masih memiliki aset strategis yang sulit diabaikan, termasuk pengaruhnya terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia. Selain mengandalkan ekspor minyak, Iran juga membangun berbagai jalur perdagangan alternatif untuk mengurangi dampak sanksi. Laporan menyebut Iran memanfaatkan perusahaan cangkang serta jaringan perantara di sejumlah negara seperti Cina, Uni Emirat Arab, dan Turkiye. Skema tersebut digunakan untuk mempertahankan aktivitas perdagangan sekaligus memindahkan dana di luar sistem keuangan yang didominasi dolar Amerika Serikat. Peran Cina juga dinilai sangat penting dalam strategi tersebut. Selain menjadi pembeli utama minyak Iran, sistem keuangan Cina dan penggunaan mata uang yuan disebut semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai transaksi internasional yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Dengan mekanisme tersebut, Iran tetap dapat membeli berbagai kebutuhan penting meskipun berada di bawah tekanan sanksi yang ketat. Fenomena bertahannya Iran bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Beberapa negara lain yang juga menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat menunjukkan pola serupa. Korea Utara tetap melanjutkan pengembangan program nuklirnya meski telah lama dikenai pembatasan ekonomi. Rusia juga masih mampu mempertahankan kebijakannya di tengah tekanan ekonomi akibat perang dengan Ukraina. Sementara itu, Venezuela telah bertahan selama bertahun-tahun di bawah sanksi internasional, begitu pula Kuba dan Myanmar yang pemerintahannya tetap berjalan meski menghadapi tekanan dari luar. Dalam banyak kasus tersebut, dampak ekonomi justru lebih banyak dirasakan masyarakat sipil, sementara pemerintahan negara-negara yang dikenai sanksi tetap mampu mempertahankan kebijakan utamanya.